Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Public Relation dengan dosen pengampu Dr. Kinkin Yuliati, SP, MSI, CICS, CSPR. Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang Public Relation and Exhibition and Public Relation and International Marketing. And next, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu kita kenalan dulu yuk bersama kelompok 10. Anggotanya itu ada yang pertama Abimanyu Adinugroho, Alicia Florentina, dan saya sendiri Tania Rahmadianti. Next. Oke, untuk kalian mengenal lebih dalam nih materi yang akan kita bahas mengenai bahasan Public Relation and Exhibition and Public Relation and International Marketing, tentunya pendengarannya sangat banyak banget kan. Maka dari itu, untuk mengetahui lebih lanjut, mari disimak pembahasan berikut ini. Yang pertama mengenai latar belakang dari materi yang akan kami bahas. Oke, yang pertama, kalian harus tahu nih bahwa public relation atau PR adalah aspek vital dari dunia bisnis modern. Nah, ini adalah proses komunikasi strategis yang membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka. Jadi, pameran dan pemasaran internasional adalah dua bidang yang terkait erat dengan hubungan masyarakat, karena keduanya digunakan untuk meningkatkan pengenalan merek dan mempromosikan produk atau layanan kepada halayak yang lebih luas. Jadi, dalam jurnal ini, kami akan mengeksplorasi hubungan antara hubungan masyarakat dan pameran, serta hubungan masyarakat dan juga pemasaran internasional. Oke, yang pertama ini ada exhibition atau pameran yang merupakan platform populer bagi organisasi untuk memamerkan produk atau layanan mereka kepada pelanggan potensial. Nah, ini adalah peluang bagi bisnis untuk menciptakan kehadiran merek, terhubung dengan audiens, target mereka, dan menjalin hubungan dengan pelanggan potensial. Jadi, hubungan masyarakat memainkan peran penting dalam pameran karena sangat penting untuk mengkomunikasikan pesan perusahaan secara efektif kepada para pengunjung. Nah, kalian perlu tahu nih bahwa salah satu manfaat utama PR dalam pameran yaitu menarik perhatian media. Maksudnya itu, profesional PR dapat membuat siaran pers yang menarik dan mengandung perwakilan media untuk menghadiri pameran, menciptakan peluang untuk menghasilkan liputan, dan liputan media efektif dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan pengenalan mereknya dan menarik pelanggan potensial. Nah, pemasaran internasional melibatkan produk atau layanan kepada halayak global. Jadi sangat penting nih bagi bisnis untuk menyesuaikan strategi pemasaran mereka dengan budaya dan kondisi pasar yang berbeda. Adapun hubungan masyarakat memainkan peran penting dalam pemasaran internasional karena membantu bisnis untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pemangku kepentingan internasional mereka. Nah, selain itu, salah satu manfaat utama PR dalam pemasaran internasional adalah membangun kepercayaan dan kredibilitas. Maksudnya itu, profesional PR dapat membuat konten yang menyoroti nilai, pencapaian, dan kesuksesan perusahaan yang dapat membantu menjadikan perusahaan sebagai merek terpercaya dan bereputasi baik di pasar internasional maupun di nasional. Oke, boleh di next. Next slide. Oke, kita langsung masuk aja nih ke pembahasan pertama dalam materi dari kelompok 10. Tentunya kalian penasaran kan? Maka dari itu mohon disimak ya penjelasan dari rekan saya. Kepada rekan saya dipersilakan. Oke, masuk ke pembahasan pertama. Kita masuk ke dalam pembahasan pertama yaitu sound versus multi-ethnic group. Nah, di sini itu musik selalu menjadi bahasa universal yang melampaui batasan budaya dan menyatukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Nah, pengaruh budaya dan etnisitas dalam musik tidak dapat dipungkiri. Nah, musik ini dapat menceritakan kisah suatu bangsa dan mencerminkan kekayaan budaya yang beragam.
Belakangan ini, industri musik telah melihat peningkatan representasi dari kelompok-kelompok multietnis. Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara suatu suara dan kelompok multietnis, mendiskusikan manfaat keberagaman dan representasi dalam musik, serta memberikan contoh kelompok multietnis yang sukses dalam industri musik. Nah, kelompok multietnis ini tuh adalah kelompok musik yang terdiri dari anggota yang memiliki latar belakang budaya dan etnis yang berbeda. Mereka menciptakan musik yang dipengaruhi oleh beragam pengalaman dan preferensi anggotanya. Grup multietnis menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir karena masyarakat ini tuh ingin merayakan keragaman dan inklusivitas dalam aspek kehidupan termasuk adalah musik. Oke, masuk ke pembahasan manfaat keragaman. Nah, musik ini memiliki banyak sekali manfaat, yaitu yang antara lain, pertama, mempromosikan pertukaran budaya dan saling pengertian. Nah, kelompok-kelompok multietnis itu dapat menggunakan musik mereka untuk menceritakan kisah-kisah mereka dan berbagai pengalaman mereka yang dapat membantu orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk terhubung dan belajar satu sama lain. Yang kedua itu, adanya keragaman dan representasi dalam musik dapat meningkatkan kohesi sosial dan mengurangi prasangka. Nah, ketika orang-orang terpapar dengan budaya dan preferensi yang berbeda, hal ini dapat membantu mereka mengembangkan sikap yang lebih positif terhadap keragaman. Nah, kelompok-kelompok multietnis ini tuh dapat menciptakan musik yang merayakan keberagaman dan mempromosikan inklusivitas yang dapat membantu mengurangi prasangka dan diskriminasi. Nah, yang terakhir ini itu keragaman dan representasi dalam musik itu dapat membantu menciptakan industri yang lebih inklusif. Itu tuh kayak gimana sih? Nah, itu dengan mempromosikan keragaman dalam industri, musik menciptakan peluang bagi musisi dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan bakat mereka dan diakui atas karya mereka. Nah, hal ini tuh juga membantu menciptakan basis penggemar yang lebih beragam dan inklusif yang dapat membantu sekali meningkatkan popularitas musik pada budaya. Banyak sekali grup multietnis yang sukses di industri musik telah mencapai arus utama sambil mempromosikan keragaman dan representasi mereka. Salah satu contoh yang paling sukses itu adalah grup Black Eyed Peas, yaitu terdiri dari anggota dengan latar belakang etnis yang berbeda, termasuk Afrika Amerika, Filipina, dan Meksiko. Nah, musik grup ini tuh mereka telah menjual lebih dari 75 juta rekaman di seluruh dunia. Musik mereka juga mempromosikan pesan perdamaian cinta dan persatuan, dan mereka dikenal karena aktivitas mereka dalam bidang sosial dan politik. Nah, grup multi etnis lain yang sukses dalam masuk dalam musik ini adalah grup Little Mix, yaitu terdiri dari anggota-anggotanya yang berasal dari latar belakang etnis yang berbeda, termasuk Inggris, Jamaika, dan Mesir. Grup ini menjadi terkenal setelah memenangkan musim ke-8 acara The X Factor versi Inggris pada tahun 2019. Maaf, 2011. Musik mereka itu menggabungkan unsur pop, R&B, dan hip hop, dan mereka telah menjual lebih dari 50 juta rekaman di seluruh dunia. Grup ini dikenal dengan pesan-pesan kepositifan, tubuh, dan pemberdayaan dalam musiknya. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Boleh di next? Baik, lanjut ke pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua, yakni mengenai different kinds of literasi atau dalam bahasa Indonesianya itu macam-macam dari literasi. Jadi dalam hal public relation atau dalam bahasa Indonesia itu hubungan masyarakat, komunikasi yang efektif itu menjadi komponen kunci dari suksesnya hubungan masyarakat atau public relation itu sendiri. Dan berbagai bentuk literasi juga memainkan peran penting dalam meningkatkan strategi komunikasi. Nah, kami itu sudah mengeksplorasi berbagai jenis literasi dalam public relation atau hubungan masyarakat ini. Jadi yang pertama itu ada literasi digital. Nah, mungkin bisa di next dulu slide-nya.
Baik, saya lanjut. Yang pertama itu ada literasi digital. Jadi di era digital saat ini itu literasi digital sangat penting dalam public relation atau hubungan masyarakat. Hal ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan teknologi dan media digital secara efektif untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Literasi digital sangat penting bagi praktisi public relation untuk memahami cara memanfaatkan media sosial, desain situs web, dan alat digital lainnya untuk menciptakan strategi komunikasi yang menarik dan efektif. Contohnya itu literasi digital dalam hubungan masyarakat dapat dilihat dalam manajemen media sosial. Praktisi public relation yang melek digital dapat membuat konten media sosial yang menarik, mengembangkan kampanye media sosial yang efektif, dan memantau percakapan online untuk membangun hubungan dengan para pemangku kepentingan. Kemudian macam yang kedua itu ada literasi media. Literasi media sendiri adalah bentuk literasi paling penting di antara lainnya dalam hubungan masyarakat. Hal ini itu melibatkan kemampuan untuk mengevaluasi konten media secara kritis, termasuk berita, iklan, dan hiburan. Literasi media sangat penting bagi praktisi PR untuk memahami bagaimana menilai kredibilitas dan akurasi media, serta untuk mengidentifikasi peluang liputan media yang positif. Contohnya itu literasi media dalam hubungan masyarakat dapat dilihat dalam hubungan media. Praktisi PR yang melek media dapat secara efektif menyampaikan cerita kepada jurnalis, memahami kebutuhan dan preferensi outlet media yang berbeda, serta menanggapi pertanyaan media secara dengan efektif. Kemudian macam yang ketiga adalah literasi visual. Literasi visual juga merupakan bentuk literasi yang penting dalam public relation atau hubungan masyarakat. Literasi visual melibatkan kemampuan untuk menafsirkan dan memahami informasi visual seperti gambar, video, dan infografis. Literasi visual sangat penting bagi praktisi PR untuk memahami cara menggunakan konten visual secara efektif untuk berkomunikasi dengan para pemangku kepentingan. Contohnya itu dalam hubungan masyarakat dapat dilihat dalam merancang materi pemasaran. Nah, praktisi public relation yang melek visual dapat membuat alat bantu visual yang efektif seperti brosur, selebaran, dan presentasi yang dapat mengkomunikasikan pesan-pesan utama kepada para pemangku kepentingan. Kemudian macam yang keempat ada literasi budaya. Literasi budaya ini adalah bentuk literasi penting dalam hubungan masyarakat yang melibatkan pemahaman-pemahaman nilai-nilai budaya, kepercayaan, dan praktik-praktik dari pemangku kepentingan yang berbeda. Literasi budaya sangat penting bagi praktisi PR untuk berkomunikasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda dan untuk menghindari kesalahpahaman. Contoh literasi budaya dalam PR itu dapat dilihat dalam komunikasi lintas budaya. Nah, praktisi PR yang melek budaya dapat menyesuaikan strategi komunikasi mereka untuk melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang budaya yang berbeda secara efektif demi menghindari hambatan komunikasi. Kemudian macam yang kelima adalah literasi krisis. Literasi krisis ini merupakan bentuk literasi penting lainnya dalam hubungan masyarakat yang dimana melibatkan kemampuan untuk mengelola komunikasi krisis secara efektif dan merespon krisis secara efektif. Literasi krisis sangat penting bagi praktisi PR untuk memahami bagaimana mengembangkan rencana komunikasi krisis, bagaimana berkomunikasi secara efektif dengan para pemangku kepentingan selama masa krisis, dan bagaimana juga meminimalkan dampak negatif dari krisis. Contoh literasi krisis dalam PR ini dapat dilihat dalam manajemen krisis. Nah, praktisi PR yang melek krisis ini biasanya dapat secara efektif mengelola komunikasi krisis, mengantisipasi potensi krisis, dan merespon krisis secara tepat waktu dan efektif. Baik, pembahasan yang ketiga mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai understanding pictures. Jadi, gambar itu merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Tentunya di rumah atau di tempat manapun pasti ada gambar kan. Nah, gambar ini memiliki kekuatan untuk mengkomunikasikan ide, emosi, informasi, dan secara yang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata. Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan komunikasi visual telah menjadi semakin penting di berbagai industri, mulai dari periklanan hingga jurnalisme.
Nah, di dalam tulisan ini kami akan mengeksplorasi pentingnya memahami gambar dan memberikan contoh bagaimana nih gambar dapat digunakan untuk berkomunikasi secara efektif. Jadi, gambar itu memiliki kekuatan unik untuk melibatkan dan terhubung dengan orang lain dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh kata-kata. Jadi, gambar dapat menyampaikan emosi, mengabadikan momen, dan mengkomunikasikan ide dengan cepat dan efektif. Tentunya di era digital saat ini yang dimana orang terus-menerus dibombardir dengan informasi, komunikasi visual telah menjadi alat penting untuk memotong kekacauan dan menarik perhatian semua orang. Gambar memainkan peran penting dalam berbagai bidang, termasuk periklanan, jurnalisme, dan juga pendidikan. Dalam periklanan, gambar digunakan untuk mempromosikan produk dan layanan serta menciptakan kesadaran merek. Gambar dapat membantu menyampaikan identitas dan pesan merek, dan gambar juga dapat digunakan untuk menciptakan citra positif bagi sebuah organisasi. Nah, sebagai contohnya itu kampanye ikonik Apple yang berjudul Think Different, menggunakan gambar-gambar inovator dan juga kreatif, seperti Albert Einstein dan John Lennon, untuk mempromosikan etos inovasi dan kreativitas perusahaan. Kemudian di dalam jurnalisme, gambar dapat digunakan untuk menyempurnakan berita dan memberikan konteks visual. Gambar dapat membantu menceritakan sebuah kisah, mengabadikan momen, atau memberikan hubungan emosional bagi para pembaca. Setelah serangan 9/11, foto 3 petugas pemadam kebakaran yang mengibarkan bendera Amerika di Ground Zero menjadi gambar ikonik yang melambangkan kekuatan dan ketangguhan dalam menghadapi tragedi. Nah, kalau dalam dunia pendidikan, gambar dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran dan juga membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks. Gambar juga dapat digunakan untuk mengilustrasikan ide, menyediakan alat bantu visual untuk kuliah, dan menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan juga interaktif. Nah, sebagai contoh nih, diagram anatomi tubuh manusia dapat digunakan untuk membantu siswa memahami berbagai organ tubuh dan juga fungsinya. Kalian perlu tahu nih apa aja jenis gambar yang dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Ada pun 4 contoh. Yang pertama ada foto, infografis, gambar, dan juga bagan serta grafik. Kita jelasin satu-satu ya. Yang pertama ada foto. Foto merupakan jenis gambar yang paling umum dan dapat digunakan untuk mengabadikan momen dan juga emosi. Foto dapat digunakan di berbagai bidang seperti periklanan, jurnalisme, dan juga komunikasi pribadi. Sedangkan infografis merupakan representasi visual dari data atau informasi. Infografis dapat digunakan untuk menyampaikan ide atau statistik yang kompleks dalam format yang mudah dipahami. Selanjutnya ada gambar. Gambar dapat digunakan untuk mengilustrasikan ide, membuat alat bantu visual, dan juga menyediakan konten yang menarik untuk media sosial. Yang terakhir ada bagan dan grafik. Keduanya tersebut dapat digunakan untuk memvisualisasikan data dan menyampaikan informasi dalam format yang lebih mudah diakses. Nah, contoh kekuatan gambar dapat dilihat dalam karya National Geographic yang telah menggunakan foto untuk menceritakan kisah dan mendokumentasikan keajaiban alam selama lebih dari 1 abad. Nah, foto-foto National Geographic ini telah menjadi ikonik nih, seperti potret Steve McCurry tentang seorang gadis Afghanistan yang menjadi salah satu foto yang paling dikenal dunia. Jadi foto-foto ini memiliki kekuatan untuk menciptakan hubungan emosional dengan pemirsa dan juga menginspirasi mereka untuk menjelajahi dunia di sekitar mereka. Nah, untuk menggunakan foto secara efektif dalam hubungan masyarakat, praktisi PR ini dapat menggunakan 5 strategi. Yang pertama ada kenali audiens Anda. Jadi praktisi PR harus mengetahui nih audiens mereka dan juga memahami jenis gambar yang akan mereka kenalkan. Yang kedua, jadilah otentik. Bahwa foto-foto itu harus otentik dan mencerminkan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, gunakan branding yang konsisten. Gambar itu harus konsisten dengan branding organisasi. Hal ini dapat membantu membangun kesadaran merek untuk promosi. Yang keempat, ada gunakan gambar berkualitas tinggi. Jadi, gambar harus berkualitas tinggi dan beresolusi tinggi. Hal tersebut gunanya untuk memastikan bahwa gambar tersebut menarik secara visual. Nah, yang terakhir ada harus menggunakan teks.
Caption dapat membantu memberikan konteks untuk gambar dan memperkuat pesan yang ingin disampaikan oleh organisasi. Baik, untuk bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, next untuk slide selanjutnya. Oke, selanjutnya ini yang keempat ada visual perception time. Apa itu visual perception time? Itu adalah waktu persepsi visual yang untuk memainkan peran penting dalam hubungan masyarakat. Nah, kenapa? Karena waktu persepsi visual ini dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi visual dan persepsi merek atau pesan. Dalam hubungan masyarakat, komunikasi visual seringkali digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan utama dan membangun kesadaran merek. Dan waktu komunikasi ini dapat menjadi sangat penting untuk keberhasilannya. Oke, sebagai salah satu contoh itu, bagaimana waktu persepsi visual berdampak pada hubungan masyarakat itu adalah dalam pembuatan infografis. Apa sih infografis itu? Infografis adalah alat yang populer dalam hubungan masyarakat untuk menyajikan informasi yang kompleks dengan cara yang menarik secara visual. Namun, waktu penyajian informasi sangat penting dalam pembahasan infografis. Nah, jika informasi disajikan terlalu cepat, pemirsa mungkin ini tidak memiliki cukup waktu untuk memproses dan memahami pesan, dan infografis dapat kehilangan keefektifannya. Di sisi lain, jika informasi disajikan terlalu lambat, pemirsa atau penonton juga mungkin akan bosan dan kehilangan minat terhadap pesan tersebut. Nah, untuk menggunakan waktu persepsi visual secara efektif dalam hubungan masyarakat, penting sekali untuk memahami audiens dan ekspektasi mereka terhadap waktu. Misalnya, audiens yang lebih muda mungkin memiliki rentang pelatihan yang lebih pendek dan membutuhkan komunikasi yang lebih cepat. Sementara audiens yang lebih tua mungkin membutuhkan lebih banyak waktu untuk memproses dan memahami informasi. Selain itu, penting untuk menggunakan kecepatan yang tepat untuk pesan yang disampaikan dan menggunakan waktu secara strategis untuk menciptakan dampak keterlibatan. Nah, komunikasi visual ini adalah alat penting untuk menyampaikan informasi dan ide di dunia yang serba cepat saat ini. Agar apa? Agar efektif, penting untuk memahami peran waktu dalam komunikasi visual. Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi konsep waktu persepsi visual dan pentingnya dalam komunikasi visual, serta memberikan contoh bagaimana waktu dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi visual. Nah, pengaturan waktu memainkan peran penting dalam komunikasi visual itu dapat mempengaruhi keefektivitas pesan. Ketika pesan visual disajikan terlalu cepat, maka tidak memiliki cukup waktu untuk memproses dan memahami pesan tersebut. Sedangkan pesan yang disajikan terlalu lambat, pesan tersebut dapat kehilangan perhatian pemirsa dan menjadi tidak efektif. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan waktu komunikasi visual dengan hati-hati. Oke, selanjutnya ini ada beberapa contoh bagaimana pengaturan waktu dapat mempengaruhi efektivitas komunikasi visual seperti periklanan. Nah, kita dalam periklanan ini melakukan pengaturan waktu komunikasi visual itu sangat penting untuk menciptakan dampak. Sebagai contoh, sebuah iklan televisi yang menggunakan urutan visual yang bergerak cepat dapat menarik perhatian pemirsa dan menciptakan rasa kegembiraan atau urgensi. Yang kedua, presentasi. Dalam presentasi itu, waktu dapat mempengaruhi cara pemirsa memahami dan menyimpan informasi. Contohnya itu, slide yang disajikan terlalu cepat, mungkin tidak memberikan waktu yang cukup bagi pemirsa untuk membaca dan memproses informasi. Sementara slide yang disajikan terlalu lambat dapat kehilangan perhatian pemirsa. Yang ketiga ini contohnya ada desain web. Nah, dalam desain web, waktu komunikasi visual dapat mempengaruhi cara penggunaan menavigasi dan berinteraksi dengan situs web.
Sebagai contoh, situs web ini menggunakan gambar dan animasi yang dimuat dengan cepat, dapat menciptakan rasa senang dan keterlibatan. Sementara, situs web yang terlalu lama dimuat dapat membuat pengguna frustasi dan menyebabkan mereka meninggalkan situs tersebut. Nah, untuk menggunakan waktu secara efektif dalam komunikasi visual itu ada beberapa strategi yang dapat digunakan oleh individu dan organisasi. Yang pertama, kita harus mengenali audiens yang datang ke dalam acara kita. Lalu yang kedua itu gunakan langkah yang tepat. Yang ketiga atau yang terakhir itu gunakan pengaturan waktu untuk menciptakan dampak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, melanjut pada pembahasan berikutnya yang kelima, yakni span of consciousness atau dalam bahasa Indonesia itu berarti rentang kesadaran. Nah, rentang kesadaran ini memiliki pemahaman yang mengacu pada jumlah informasi yang dapat disimpan dalam kesadaran seseorang pada saat tertentu. Hal ini itu merupakan aspek mendasar dari kognisi manusia yang memainkan peran penting dalam cara kita memproses dan merespon dunia di sekitar kita. Rentang kesadaran ini ditentukan oleh kapasitas working memory atau ruang penyimpanan sementara di otak yang menyimpan informasi yang sedang digunakan secara aktif. Kapasitas memori kerja terbatas, akibatnya rentang kesadaran juga terbatas. Secara umum, diperkirakan rentang kesadaran rata-rata adalah sekitar 4 dan 7 item. Meskipun hal ini dapat bervariasi tergantung pada individu dan jenis informasi yang sedang diproses. Rentang kesadaran yang terbatas ini memiliki implikasi penting terhadap cara kita memproses dan menanggapi informasi. Misalnya, ketika kita mencoba mengingat nomor telepon, kebanyakan orang hanya dapat menyimpan beberapa digit pertama dalam memori kerja mereka sebelum mereka perlu mengulangi nomor itu sendiri atau menuliskannya. Inilah sebabnya mengapa seringkali sulit untuk mengingat nomor telepon yang panjang tanpa bantuan pengingat tertulis atau rekaman. Rentang kesadaran itu juga mempengaruhi kemampuan kita untuk melakukan banyak tugas dan memperhatikan banyak rangsangan sekaligus. Saat memori kerja kita penuh, menjadi sulit untuk memproses dan menyimpan informasi baru, yang dapat menyebabkan gangguan dan penurunan produktivitas. Inilah sebabnya mengapa seringkali disarankan untuk fokus pada satu tugas pada satu waktu dan meminimalkan gangguan saat mencoba melakukan tugas yang kompleks atau menuntut mental. Nah, dalam hal public relation atau hubungan masyarakat, rentang kesadaran ini tuh relevan dalam menciptakan pesan dan kampanye yang efektif. Misalnya, jika praktisi PR ingin membuat pesan yang mudah diingat oleh audiens targetnya, maka mereka perlu mengingat rentang kesadaran ini. Yang berarti bahwa mereka harus membuat pesan dengan sederhana, ringkas, dan mudah diingat. Karena kata-kata rentang kesadaran hanya mampu menampung informasi dalam jumlah terbatas pada waktu atau saat tertentu. Selain itu, rentang kesadaran juga mempengaruhi kemampuan individu untuk memperhatikan beberapa pesan dan kampanye sekaligus. Maka praktisi PR mencoba menjangkau audiens target yang sudah dibombardir dengan banyak pesan, penting untuk membuat pesan mereka menonjol dan menarik perhatian audiens. Hal ini dapat dicapai melalui penggunaan strategi penyampaian pesan yang kreatif dan menarik perhatian, seperti misalnya penggunaan humor, anekdot pribadi, ataupun visual yang mencolok. Nah, contoh lain dari dampak tentang kesadaran pada public relation ini dapat dilihat dalam komunikasi krisis. Dalam situasi krisis, organisasi perlu bertindak cepat untuk mengatasi situasi dan mengendalikan narasi karena persepsi dan kepercayaan publik dapat sangat dipengaruhi oleh tanggapan tersebut. Namun, jika organisasi tidak dapat mengkomunikasikan pesan mereka secara efektif dengan cara yang mudah dipahami dan diingat, maka hal tersebut itu dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpercayaan. Maka rentang kesadaran merupakan pertimbangan penting dalam bidang public relation karena dapat mempengaruhi cara individu merespon, memproses, dan menanggapi pesan dan kampanye. Dengan memahami batasan rentang kesadaran, profesional PR dapat menciptakan pesan yang lebih efektif dan juga mudah diingat yang beresonansi dengan audiens dan target pasar mereka. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Materi selanjutnya mengenai limits of experience. Jadi, dalam public relation atau PR ini adalah aspek penting dari komunikasi antara organisasi dan pemangku kepentingan mereka. Dan itu membutuhkan keterampilan, teknik, dan juga pengetahuan khusus. Namun, penting nih untuk dicatat bahwa pengalaman dan keahlian profesional PR terbatas dalam berbagai hal. Salah satunya adalah batasan pengalaman atau limit of experience. Salah satu batasan utama pengalaman dalam PR ini adalah kurangnya pengetahuan dan pemahaman audiens target. Profesional PR perlu memiliki pemahaman mendalam tentang audiens target mereka, termasuk keyakinan, nilai, preferensi, dan juga perilaku mereka. Tanpa pemahaman ini, sulit bagi para profesional PR untuk berkomunikasi secara efektif dengan audiens target mereka dan mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, jika seorang profesional PR kurang memahami budaya, nilai, dan juga kepercayaan audiens target tertentu, mereka mungkin akan menggunakan nada, bahasa, atau pesan yang salah dalam komunikasi mereka, yang dapat berdampak negatif pada persepsi organisasi. Batasan pengalaman PR lainnya adalah kurangnya kreativitas. Public relation membutuhkan pemikiran kreatif dan pendekatan inovatif untuk komunikasi agar dapat secara efektif melibatkan dan mempengaruhi halayak sasaran. Namun, tidak semua profesional PR memiliki kreativitas dan imajinasi untuk mengembangkan kampanye PR yang unik dan efektif. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dampak dan hasil serta kegagalan untuk menonjol dari persaingan. Misalnya, jika seorang PR profesional kurang kreatif, mereka mungkin menggunakan taktik PR yang lelah dan terlalu sering digunakan, yang tidak akan beresonansi dengan audiens target mereka dan bahkan mematikannya. Limits of experience PR lainnya adalah ketidakmampuan untuk beradaptasi dengan keadaan dan tren yang telah berubah. Public relation beroperasi di lingkungan yang terus berubah dan berkembang, dan profesional public relation ini harus mampu beradaptasi dengan tren, teknologi, dan juga saluran komunikasi baru. Jika pada profesional public relation ini tidak memiliki kemampuan untuk mengikuti perubahan landscape public relation, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk menjangkau audiens target baru dan kampanye mereka mungkin menjadi tidak relevan. Misalnya, jika seorang profesional PR kurang memahami platform media sosial baru, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk menjangkau audiens target yang besar dan berkembang melalui sasaran ini. Oke, yang terakhir, profesional PR juga dapat dibatasi oleh sumber daya yang tersedia bagi mereka. Kegiatan public relation ini dapat menjadi padat sumber daya dan tanpa akses ke sumber daya yang memadai. Profesional PR mungkin tidak dapat melaksanakan kegiatan PR mereka secara efektif. Hal ini dapat menyebabkan kurangnya dampak dan hasil, serta kegagalan untuk mencapai tujuan mereka. Misalnya, jika seorang profesional PR tidak memiliki akses ke alat dan teknologi yang digunakan untuk mengukur dampak kegiatan PR secara efektif, mereka mungkin tidak dapat menyesuaikan strategi dan taktik PR mereka untuk meningkatkan hasil mereka. Bahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ini ada problem of scale. Apa sih problem of scale ini? Problem of scale ini adalah masalah skala dalam public relation mengacu pada kesulitan dalam berkomunikasi secara efektif dengan dan mempengaruhi audiens yang besar. Di era internet dan media sosial, jangkauan kampanye kehumasan telah meningkat secara dramatis, namun dengan peningkatan jangkauan ini terjadi penurunan kemampuan untuk mempersonalisasi dan menyesuaikan pesan kepada khalayak individu. Nah, sebagai salah satu contoh adalah masalah skala dalam public relation dapat dilihat pada pengguna media sosial. Pada platform seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, perusahaan itu dapat menjangkau jutaan orang hanya dengan beberapa klik. Namun, sifat platform ini menyulitkan untuk mempersonalisasi pesan dan menyesuaikannya dengan segmen audiens tertentu. Hal ini tuh dapat menyebabkan pesan yang terlalu luas dan umum, kurang memiliki nuansa, dan terakhir ini kekhususan yang seringkali diperlukan untuk PR yang efektif.
Salah satu solusi potensial untuk masalah skala dalam public relation itu adalah dengan menggunakan pendekatan berbasis data yang ditargetkan. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data tentang audiens target, perusahaan dapat menciptakan komunikasi yang lebih personal dan efektif. Ini dapat melibatkan penggunaan data demografis seperti usia, pendapatan, dan lokasi, serta data perilaku, seperti pembelian sebelumnya dan aktivitas online. Dengan menggunakan informasi ini, perusahaan dapat menyesuaikan pesan mereka dengan segmen audiens tertentu, membuat komunikasi mereka lebih relevan dan berdampak. Namun, penting untuk dicatat bahwa teknologi itu bukan sebagai obat mujarab untuk masalah skala dalam public relation. Meskipun hal ini pasti dapat membantu, masih tergantung pada manusia profesional untuk membantu pesan yang menarik dan efektif, dan untuk memahami kompleksitas audiens yang ingin mereka jangkau. Dalam pengertian ini, masalah skala dalam public relation bukan hanya masalah teknis, tetapi juga masalah budaya. Masalah skala dalam public relation juga merupakan tantangan yang kompleks dan berkelanjutan. Namun dengan strategi dan alat yang tepat, perusahaan ini dapat mengatasi tantangan ini dan berkomunikasi secara efektif dengan khalayak luas, baik itu melalui pendekatan berbasis data, tertarget, atau penggunaan teknologi. Perusahaan itu harus terus berusaha untuk menemukan cara baru dan inovatif untuk menjangkau dan terlibat dengan audiens target mereka. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjut ke pembahasan berikutnya atau yang ke-8, yakni itu colors atau warna. Jadi warna ini tuh memainkan peran penting dalam public relation atau hubungan masyarakat. Oleh karena itu, warna dapat digunakan untuk menyampaikan emosi dan pesan tertentu kepada publik. Warna yang digunakan dalam kampanye PR dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap bagaimana publik memandang sebuah merek atau organisasi. Serta warna dapat membantu menciptakan identitas yang mudah diingat dan dikenali. Nah, dalam hal ini itu kami mengeksplor pentingnya warna dalam hubungan masyarakat, serta contoh bagaimana warna itu digunakan secara efektif dalam kampanye public relation. Yang pertama, penting untuk memahami efek psikologis dari warna. Warna yang berbeda dapat membangkitkan emosi yang berbeda dan menciptakan asosiasi tertentu di benak publik. Sebagai contoh, warna merah sering diasosiasikan dengan gairah, cinta, ataupun kegembiraan. Sementara warna biru sering diasosiasikan dengan ketenangan, kepercayaan, dan juga keandalan. Sedangkan warna kuning diasosiasikan dengan kebahagiaan dan optimisme. Sedangkan warna hijau diasosiasikan dengan alam dan kesehatan. Kemudian warna hitam sering juga diasosiasikan dengan kecanggihan dan keangguhan, sedangkan putih diasosiasikan dengan kemurnian dan kebersihan. Nah, dalam hal public relation, warna yang digunakan dalam sebuah kampanye dapat membantu menciptakan persepsi tertentu terhadap sebuah merek atau organisasi. Misalnya, sebuah perusahaan yang ingin terlihat modern dan mutakhir dapat menggunakan warna-warna yang berarti dan cerah seperti orange atau hijau. Sementara perusahaan yang lebih tradisional dapat menggunakan warna-warna yang lebih kalem, seperti misalnya biru tua ataupun krem. Warna yang digunakan dalam kampanye PR juga dapat membantu menciptakan konsistensi dan kesatuan, sehingga memudahkan publik untuk mengenali dan mengingat sebuah merek. Salah satu contoh penggunaan warna yang sukses dalam kampanye PR adalah branding merah dan putih dari Coca-Cola yang terkenal. Warna merah terang diasosiasikan dengan energi dan kegembiraan, dan warna ini langsung dikenali sebagai warna Coke atau Coca-Cola. Warna putih yang digunakan dalam branding tersebut menciptakan kesan kebersihan dan kemurnian yang penting bagi perusahaan yang memproduksi minuman. Kombinasi warna merah dan putih ini menciptakan identitas merek yang mudah diingat dan kuat, yang telah membantu menjadikan Coca-Cola sebagai salah satu merek yang paling sukses dan dikenal di dunia. Contoh lain dari penggunaan warna yang efektif dalam public relation adalah branding hijau dan kuning yang digunakan oleh merek kesehatan dan kebugaran Whole Foods. Warna hijau yang digunakan dalam branding diasosiasikan dengan alam, kesehatan, dan juga kesegaran, yang sangat cocok untuk perusahaan yang berfokus pada makanan organik dan sehat. Sedangkan warna kuning yang digunakan dalam branding menciptakan rasa bahagia dan optimis, yang penting untuk sebuah merek yang ingin mempromosikan gaya hidup sehat dan positif.
Komunikasi warna hijau dan kuning dalam branding ini menciptakan identitas yang mudah diingat dan dikenali yang membantu membuat Whole Foods menjadi merek yang sukses dan terpercaya. Kemudian ada lagi contoh lain dari kekuatan warna dalam public relation, yakni penggunaan warna biru dalam branding perusahaan keuangan dan teknologi. Biru diasosiasikan dengan kepercayaan, keandalan, dan keamanan, yang semuanya merupakan kualitas penting bagi perusahaan dalam industri ini. Sebagai contoh, branding biru dan putih dari PayPal menciptakan rasa kepercayaan dan keamanan bagi pelanggan yang menggunakan layanan ini untuk mentransfer uang, dan juga branding biru dan putih dari IBM menciptakan rasa keandalan dan profesionalisme bagi pelanggan yang menggunakan produk dan layanan perusahaan tersebut. Selanjutnya, pembahasannya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya mengenai multi-language problem. Ketika dunia menjadi semakin mengglobal dan saling terhubung, bisnis dan organisasi harus menavigasi tantangan dalam berkomunikasi dengan audiens multibahasa. Tidak terkecuali hubungan masyarakat atau humas ini, karena kendala bahasa dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam komunikasi yang efektif dan membangun hubungan. Dalam tulisan ini, kami akan mengeksplorasi masalah-masalah yang dapat muncul dari komunikasi multibahasa dalam PR dan memberikan contoh bagaimana tantangan-tantangan ini mempengaruhi situasi dunia nyata. Salah satu tantangan utama komunikasi multibahasa dalam public relation adalah memastikan bahwa pesan diterjemahkan secara akurat dan tepat. Bahkan ketika menggunakan penerjemah profesional, nuansa dan perbedaan budaya dapat hilang dalam penerjemah yang menyebabkan kesalahpahaman atau salah tafsiran terhadap pesan yang dimaksud. Sebagai contoh, pada tahun 2015, peritel pakaian H&M di pasar Amerika Serikat, kaos tersebut menghadapi reaksi keras atau desain kaos yang dianggap tidak sensitif secara budaya di pasar Amerika Serikat. Kaos tersebut menampilkan frasa "monyet paling keren di hutan" yang dicetak dan pada seorang model muda berkulit hitam. Meskipun frasa tersebut mungkin tidak berbahaya di pasar asal H&M di Swedia, frasa tersebut dianggap tidak sensitif secara rasial di AS, di mana frasa tersebut ditafsirkan sebagai melanggengkan stereotip negatif tentang orang kulit hitam. H&M terpaksa mengeluarkan permintaan maaf dan menarik produk tersebut dari toko-toko yang menggambarkan pentingnya memahami perbedaan budaya dan potensi kepekaan di pasar yang berbeda. Komunikasi multibahasa dalam public relation adalah menentukan bahasa mana yang akan digunakan untuk audiens yang berbeda. Meskipun bahasa Inggris digunakan secara luas dan dipahami di berbagai belahan dunia, bahasa ini tidak selalu menjadi bahasa yang paling tepat untuk menjangkau audiens tertentu. Misalnya, di beberapa negara seperti Cina atau Rusia, bahasa lokal mungkin lebih umum digunakan dalam konteks bisnis dan pemerintahan. Dalam kasus seperti itu, mungkin perlu melibatkan perusahaan public relation lokal atau memekerjakan staf di bahasa untuk memastikan komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan lokal. Oke, selanjutnya kegagalan dalam melakukan hal tersebut dapat mengakibatkan kesalahpahaman dan hilangnya kredibilitas. Seperti yang diilustrasikan oleh reaksi yang dihadapi Pepsi pada tahun 2017, ketika mereka merilis iklan dan menampilkan Kendall Jenner yang dianggap meremehkan gerakan keadilan sosial, iklan tersebut dikritik bukan hanya karena ketidakpekaan terhadap isu-isu yang ingin disampaikan, tetapi juga karena penggunaan bahasa Inggris dan kiasan-kiasan budaya barat yang tidak beresonansi dengan audiens lokal di belahan dunia lain. Tantangan ketiga dari komunikasi multibahasa dalam public relation adalah memastikan konsistensi dan koherensi di berbagai bahasa dan platform. Misalnya, pada tahun 2018, Dolce dan Gabbana menghadapi reaksi keras di Tiongkok setelah serangkaian iklan dan unggahan media sosial dianggap tidak kreatif secara budaya dan rasis. Merek ini dituduh menggunakan stereotip yang tidak sesuai dengan halayak Tiongkok yang menyebabkan boikot yang meluas dan kerugian bisnis yang signifikan. Hal ini menggambarkan pentingnya tidak hanya mengadaptasi pesan ke dalam berbagai bahasa, tetapi juga
memastikan bahwa pesan tersebut sesuai dengan budaya dan relevan dengan audiens target. Pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh Oke, yang terakhir ini ada word and name problems. Nah, dalam bidang hubungan masyarakat, kata-kata yang kita pilih untuk digunakan dapat sangat mempengaruhi bagaimana sebuah pesan diterima oleh audiens target kita. Pemilihan kata dapat membuat atau menghancurkan proses komunikasi dan bahkan mempengaruhi cara sebuah organisasi dipersepsikan. Salah satu masalah umum yang muncul dalam hubungan masyarakat ini adalah masalah kata dan nama, di mana kata-kata yang digunakan oleh sebuah organisasi mungkin tidak secara akurat mencerminkan nilai-nilai, misi, atau niat mereka, yang mengarah pada miskomunikasi, kebingungan, dan bahkan reaksi keras dari para pemangku kepentingan. Dalam tulisan ini, kami akan membahas masalah kata dan nama dalam hubungan masyarakat, konsekuensinya, dan contoh-contoh dari fenomena ini. Masalah kata dan nama dalam hubungan masyarakat dapat definisikan sebagai kesenjangan antara bahasa yang digunakan organisasi untuk mendeskripsikan dirinya sendiri dan cara para pemangku kepentingan memandangnya. Dengan kata lain, ini adalah ketidaksesuaian antara apa yang dikatakan oleh sebuah organisasi dengan apa yang dipercayai oleh orang-orang. Masalah ini dapat muncul karena berbagai alasan seperti kurangnya kejelasan dalam penyampaian pesan organisasi, kurangnya pemahaman tentang target audiens, atau ketidaksesuaian antara nilai-nilai organisasi dan tindakannya. Sebagai salah satu contoh masalah kata dan nama adalah rantai makanan cepat saji McDonald's. Selama bertahun-tahun, McDonald's ini tuh memposisikan dirinya sebagai restoran ramah keluarga yang menyajikan makanan berkualitas tinggi dengan cepat dan terjangkau. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, jaringan restoran ini menghadapi reaksi keras dari masyarakat karena dianggap berkontribusi terhadap epidemi obesitas dan pelakonnya terhadap para pekerjanya. Meskipun McDonald's masih mempertahankan citra ramah keluarga, tindakannya telah menyebabkan ketidaksesuaian antara bahasa yang digunakannya dan cara orang melihatnya. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas, dan McDonald's harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali reputasinya. Oke, di sini selanjutnya ada contoh lain dari masalah kata dan nama itu adalah dari industri tembakau. Selama beberapa dekade, perusahaan tembakau memasarkan produk mereka sebagai produk yang aman dan bahkan sehat. Meskipun ada banyak bukti yang menunjukkan sebaliknya, penggunaan kata-kata seperti ringan dan mild untuk mendeskripsikan rokok membuat orang percaya bahwa produk ini tidak terlalu berbahaya dibandingkan rokok biasa. Namun, dengan seiringnya semakin dikenal bahayanya penggunaan tembakau, industri tembakau menghadapi reaksi keras dari masyarakat dan pemerintah. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas, dan industri tembakau harus bekerja keras untuk mendapatkan kembali reputasinya lagi. Konsekuensi dari masalah kata dan nama bisa sangat parah ketika kata-kata organisasi tidak sesuai dengan tindakannya. Para kepentingan dapat merasa disesatkan atau tertipu, yang menyebabkan hilangnya kepercayaan dan kredibilitas. Hal ini dapat merusak reputasi organisasi dan menyulitkan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di masa depan. Selain itu, masalah kata dan nama juga dapat menyebabkan kebingungan di antara para pemangku kepentingan, sehingga menyulitkan mereka untuk memahami misi, nilai, dan maksud dari organisasi. Nah, untuk menghindari masalah dari kata dan nama dalam hubungan masyarakat, organisasi harus jelas dan transparan dalam menyampaikan pesan. Ini berarti menggunakan bahasa yang secara akurat, mencerminkan nilai-nilai misi dan maksud organisasi. Selain itu, organisasi juga harus menyadari target audiens mereka ini dan menggunakan bahasa yang sesuai dengan mereka. Hal ini membutuhkan pemahaman tentang faktor budaya, sosial, dan ekonomi yang membentuk persepsi audiens terhadap organisasi. Terakhir, organisasi harus memastikan bahwa tindakan mereka selaras dengan perkataan mereka. Hal ini berarti konsisten dalam menyampaikan pesan dan menindaklanjuti janji-janji mereka. Oke, selanjutnya ini masuk ke dalam kasus di Indonesia yang akan dijelaskan oleh teman saya.
Baik teman-teman, setelah membahas pembahasan 8 pembahasan tadi, kita masuk di sesi studi kasus yang dimana topik dari studi kasus ini itu mengenai Zoom meeting yang bangkrut usai pandemi COVID-19. Jadi, Zoom Meeting itu merupakan perusahaan yang menciptakan platform terkenal yang dimana kita ketahui itu digunakan untuk melakukan komunikasi secara virtual atau menggunakan video. Nah, pada masa pandemi COVID-19 melanda, dunia itu seakan berhenti sejenak, membuat para pekerja dan pelajar kebingungan dalam menjalankan aktivitasnya. Oleh karena itu, Zoom eh, menciptakan platform aplikasi yang hadir untuk membuat perubahan, di mana Zoom memberi fasilitas untuk para pekerja agar tetap bisa mengikuti rapat dan event-event yang ada membuat ribuan, bahkan ratusan orang menggunakan Zoom sebagai wadah dalam melakukan komunikasi. Dalam hal itu, semua aktivitas para pekerja dan pelajar dapat berjalan seperti biasanya walau hanya dari rumah saja dan bertatap muka dengan media elektronik. Hingga pada tahun 2020, pendapatan Zoom meningkat 3 kali lipat. Tetapi seiring berjalannya waktu, penderita COVID-19 itu mulai berkurang dan menurun. Hal ini membuat dan berdampak pada penggunaan aplikasi Zoom yang berkurang secara terus-menerus setiap tahunnya, sehingga berdampak pada pendapatan perusahaan yang mengalami penurunan. Masuk pada tahun 2022, perusahaan Zoom atau Zoom Meeting mengalami penurunan yang sangat drastis, membuat perusahaan Zoom harus melakukan PHK sebanyak sekitar 1.300 pekerja. Tidak hanya itu, Zoom juga memotong gaji karyawan sebesar sekitar 98% dan tidak menerima bonus sama sekali. Hal itu dilakukan oleh perusahaan karena perusahaan itu mengalami overhiring dan overspending. Ketika dunia mulai menyesuaikan kehidupan setelah COVID-19, membuat CEO perusahaan Zoom tidak dapat beradaptasi dengan ketidakpastian ekonomi global yang ada. Beliau tidak melihat dampak setelah COVID-19 selesai, sehingga CEO Zoom ini tidak hanya melakukan PHK secara asal, bahkan juga memberikan kompensasi yang setimpal dengan memberikan gaji selama 16 minggu setelah PHK dan pertanggungan kesehatan. Oleh karena itu, jika kita ingin mengembangkan usaha, kita harus merancang terlebih dahulu dari sisi positif menuju sisi negatif serta melihat keadaan sekitar. Nah, apa sih kaitannya pembahasan tadi yang panjang itu dengan studi kasus yang kami paparkan ini mengenai Zoom? Jadi, studi kasus Zoom ini bangkrut usai pandemi COVID itu berkaitan dengan pokok pembahasan. Yang pertama itu mengenai problem of scale, di mana problem of scale ini merupakan masalah yang mengacu pada kesulitan komunikasi dalam public relation yang mempengaruhi audiens yang besar. Adapun masalah yang berkaitan dengan problem of scale pada saat ini ditemukan di mana kasus Zoom Meeting bangkrut usai pandemi COVID-19. Hal tersebut mengakibatkan PHK ribuan karyawan yang menyebabkan CEO Zoom memangkas gaji pegawai sebanyak 98%. Hal tersebut dikarenakan overhiring dan overspending. Di saat pandemi, Zoom mengalami kenaikan hingga lebih dari 3 kali lipat dikarenakan komunikasi yang biasanya dilakukan dengan interaksi secara langsung pada saat pandemi, interaksi tersebut dilakukan melalui platform Zoom. Di era teknologi saat ini, pemanfaatan platform komunikasi meningkat sangat pesat dan apalagi komunikasi tersebut dilakukan dengan lawan bicara yang sangat jauh jaraknya. Hal ini itu berkaitan dengan pokok pembahasan yaitu problem of scale, yang dimana pada saat pandemi penghasilan yang didapat oleh perusahaan Zoom sangat meningkat secara pesat, tetapi saat pandemi sudah selesai. Semakin hari penghasilan perusahaan Zoom kian menurun. Hal tersebut mengakibatkan terjadinya manajemen krisis yang terjadi pada perusahaan Zoom sehingga adanya PHK secara massal. Seharusnya perusahaan Zoom membuat strategi dan inovasi untuk mengatasi tantangan yang sedang dihadapi saat ini, agar komunikasi melalui Zoom masih dipilih walaupun saat ini bertemu tatap muka sudah diperbolehkan. Selanjutnya itu pembahasan mengenai perspektif kami sebagai penulis yang akan dilanjutkan oleh teman saya.
Baik, selanjutnya perspektif tulisan dari kelompok kami berdasarkan kasus di atas mengenai Zoom meeting bangkrut usai pandemi COVID-19. Menurut kelompok kami, maka pendapat yang dikemukakan adalah Zoom yang merupakan perusahaan multinasional yang menyediakan produk dan layanan berbasis teknologi dengan skala global di berbagai dunia. Untuk menjadikan Zoom terus tumbuh dan berkembang, maka diperlukan strategi untuk pertumbuhannya. Misalnya, ingin meningkatkan pangsa pasarnya di Asia, terutama di Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Maka Zoom mengidentifikasi bahwa perlu membuat kampanye pemasaran internasional yang efektif untuk menjangkau audiens tepatnya di negara-negara tersebut. Strategi yang diperlukan Zoom dalam mengembangkan kampanye pemasaran internasional 3 cabang yang menargetkan Cina, Jepang, dan Korea Selatan haruslah tepat. Misalnya dengan menggunakan strategi kombinasi teknik pemasaran digital dan tradisional untuk menjangkau audiens targetnya. Di Cina, kebanyakan perusahaan menggunakan platform media sosial seperti WeChat, Weibo, dan Tencent untuk berinteraksi dengan audiens targetnya. Maka Zoom bisa membuat konten yang relevan secara budaya dan menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan merek. Di Jepang, kebanyakan perusahaan menggunakan kombinasi teknik pemasaran digital dan tradisional. Maka Zoom bisa membuat situs web dalam bahasa Jepang yang memberikan informasi tentang produk dan layanan. Situs web dioptimalkan untuk mesin telusur Jepang dan perusahaan menggunakan iklan penelusuran berbayar. Hal tersebut tujuannya untuk mengarahkan lalu lintas ke situs. Zoom juga berpartisipasi dalam acara dan konferensi industri untuk meningkatkan kesadaran merek. Selanjutnya, terakhir di Korea Selatan. Kebanyakan perusahaan menggunakan kombinasi teknik pemasaran digital dan tradisional. Maka Zoom bisa membuat situs web berbahasa Korea yang menyediakan informasi tentang produk atau layanannya. Zoom juga bisa menggunakan periklanan pencarian berbayar untuk mengarahkan lalu lintas ke situs. Selain itu, juga bisa berpartisipasi dalam acara dan konferensi industri dan menggunakan media lokal untuk mempromosikan merek. Kampanye tersebut menjangkau halayak luas dan perusahaan Zoom mampu membangun kesadaran dan loyalitas merek di wilayah tersebut. Zoom juga mampu meningkatkan penjualan online melalui kemitraannya dengan platform e-commerce lokal sehingga kepopuleran Zoom akan semakin berkembang dan tidak tergantikan atau terkalahkan oleh para pesaing. Oke, yang terakhir nih, bagian penutup akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, masuk ke dalam bab 3 ini adanya kesimpulan dan saran. Oke, kesimpulan ini eh, hubungan masyarakat dan pameran dan hubungan masyarakat dan pameran dan hubungan masyarakat dan pemasaran internasional sangat penting dalam mempromosikan merek, produk, atau layanan perusahaan kepada audiens yang beragam. Untuk berkomunikasi secara efektif, penting untuk memahami perbedaan gaya komunikasi kelompok multi etnis, perbedaan jenis literasi, ilmu observasi visual, dan pentingnya warna dalam menyampaikan pesan. Penting juga untuk mempertimbangkan konteks budaya saat merancang pameran, kampanye public relation, melihat keadaan pasar global, serta berkomunikasi dalam berbagai bahasa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini, hubungan masyarakat dan pemasaran internasional dapat menjadi alat yang efektif dalam mempromosikan jangkauan dan kesuksesan global perusahaan. Nah, yang terakhir ini ada saran. Sebagai saran, dalam penjelasan yang sudah kami jelaskan itu, kita perlu memahami dengan baik tentang public relation karena kaitannya cukup erat untuk kehidupan kita ke depannya dalam bertumbuh dan terus maju. Jangan pernah meremehkan apapun yang ada di sekitar, terlebih pada public relation. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan ditutup oleh rekan saya. Baik, itu dia pemaparan materi dari kelompok 10 mengenai public relation yang berjudul materinya Public Relation and Exhibition and Public Relation and International Marketing. Semoga pembahasan yang kami bahas dapat bermanfaat bagi pendengar dan juga pembaca paper kami. Untuk itu,
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.